Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini aku akan memberitahu cara mengerjakan membuat front end yang dinamis untuk si evaluasi diri. Nah, tahap pertamanya itu kita harus ke routingannya. Di routingannya itu sini aku udah buat ya bagian paling bawah. Eh, ya di sini untuk routingannya yang dimulai dari form evaluasi diri sesuaikan sama yang punya kita. Apakah dia penelitian, pengabdian, pendidikan, penunjang, atau simpulan. Nah, di sini karena saya memakai penunjang aku dan Pani, maka metode yang kami buat itu yaitu yang pertama ada akademik ya. Itu di table A. Dibuat aja eh, berdasarkan tabel masing-masing. Misalnya tabel A itu akademik ya. Nanti akademik garis upload. Nah, itu dia metode yang diambil itu dari si controller si evaluasi diri. Di mana kita harus membuat metode post akademik. Nah, terus namanya adalah evaluasi diri, penunjang, ini berdasarkan sama tabel masing-masing. Lalu kalau udah selesai membuat routingannya, kita ke controllernya. Controller yang dipakai di sini adalah evaluasi diri controller. Nah, untuk mengupload data kita akan menggunakan metode post. Ya, di sini ada untuk bagian penunjang, dan di atasnya ada pendidikan. Ini baru aku buat satu tabel aja kemarin. Nah, misalnya ini aku di penunjang akademik tabel A. Berarti aku buat metode akademik. Yang dimana ini ikutin aja, sesuaikan aja ya samanya. API FTP service. Nah, ini yang beda. Kalau aku di sini penunjang akademik, berarti nanti kalian sesuaikan. Nah, ini kan dia pendidikan, berarti jadi pendidikan. Tabel yang mana? Karena ada tabel A, tabel teori. Untuk ID rencana dan file input itu juga sama. Oke. Ini misalnya tabel B untuk si penunjang. Berarti URL-nya itu adalah API service terus digabung sama penunjang si tabel bimbingan. Oke, kalau udah selesai ini berarti kita ke backend. Tapi nanti backend-nya terakhir aja ya, yang di FED service. Nah, untuk membuat tampilannya, kita ke blade si evaluasi. Evaluasi si penunjang. Nah, kalau orang Dustin sama si J itu di pendidikan. Jadi lihat aja di pendidikan. Nah, di sini aku penunjang. Oke, misalnya di sini ada di table A. Nah, di sini kan ada for each academic as item. Nah, akademik ini berdasarkan sama tabel masing-masing. Ini karena aku bagian A, dia pakai akademik variabelnya. Nanti dia akan menampilkan nama kegiatan. Supaya dia sesuai sama si Figma-nya, ini agak. Nah, di Figma-nya itu, setiap kegiatan itu bakal ada keterangan. Apakah lampirannya udah diupload atau belum. Di bawah nama kegiatannya. Ini contohnya ini masih kosong. Oke, tunggu, 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 tunggu. Udah lama. Pokoknya gini, kalau dia menampilkan nama kegiatan, di bawahnya itu bakal ada langsung status lampirannya. Kalau si lampiran ini masih nol, nah lampiran ini udah ada di database kita ya, dia bakal menampilkan ini, lampiran belum diupload. Kalau dia lainnya berarti dia ada, berarti dia lampiran sudah diisi. Nah, itu nanti kalian tambahkan ke tabel masing-masing. Baru yang perlu ditambahkan lagi adalah mungkin di modal. Oke, nah ini dia. Di sini di table A itu udah aku pindahin modelnya di dalam si for each. Tepatnya setelah di str ini. Oke, ingat
sini ada for each, baru ada tr pembuka, baru pas dia tr penutup, aku tambahin model si file A, udah di dalam. Sebelumnya dia ada di akhir, contohnya itu kayak di table si N lah misalnya, bagian N. Nah, modelnya di luar bagian N-nya. Nanti pindahin aja di bagian N itu di mana tadi for each-nya. Oke, sesuaikan aja lah nanti sama yang table A. Oke, ini ada if. Nanti dalam tbody itu langsung buat if, iset, akademik. Nah, ini udah berdasarkan variabel masing-masing. As item, itemnya itu juga bakal sama. Jadi tetap ada, tetap aja item. Nah, ini sesuaikan sama tabel lah. Karena sebelumnya di sini dia masih statis. Contohnya ini. Nah, row-nya ini masih satu, dua, tiga. Nah, nanti kita buat jadi counter. Ini ada if for each itu di dalam tbody. Nah, tbody ini nanti bakal ada if is set dalam kurung karena ini tabel K adalah yayasan. Pengurus yayasan berarti if is set pengurus yayasan. Sesuaikan aja lah seperti ini. Nah, baru apa lagi ya? Mungkin itu namanya. Untuk nama modalnya itu modal evaluasi penunjang garis ID ya item rencana. Nah, ini itu bakal sama setiap table. Ya, ID-nya bakal sama. Yang menjadi pembedanya itu cuma item ini aja. Karena nanti di database ID itu kan bakal beda ya tiap kegiatan. Jadi itu yang menjadi pembeda si ID. Tapi untuk penamaannya itu sama aja di sini. Baru mungkin ini jangan lupa nanti tambahin form action karena kalau karena di modal itu yang lainnya belum ada form actionnya, ya kan? Belum ada. Nah, baru ada button type ini. Ini kan masih upload files, kita pakai JavaScript. Nah, eh, kalau menurut aku nggak usah kita membuat pakai button type submit aja nanti. Nah, karena kita mengimplementasikan si form. Ini form. Ini mana form ini juga bakal dienkripsi keamanannya CSRF. Oke, baru apa lagi ya? Untuk penamaannya ini kurasa di tombol add files. Ini kan ada tombol add files. Nah, ID-nya itu juga tambahin lagi. Ini kan add files button. Kalau kalian mungkin add files button B, add files button C. Nah, itu diganti aja. Samain aja semua jadi ini. Sama juga untuk si ini. ID si selected files. Ini juga file inputnya bakal sama. Oke. Kalau udah semua, oke, 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 oke. Nah, ini juga nanti hapus aja on click-nya, baru ini type-nya ganti jadi submit. Sesuaikan aja di table A. Kalau udah, nanti lihat di JavaScript-nya. Nah, ini JavaScript-nya dibuat untuk masing-masing si table. Nah, ini karena table A tadi berarti kita pakai if is set academic. Oke, nanti buatlah functionnya. Di sini ada function, dia akan mengambil ID kalian, terus untuk masing-masing variabel seperti add files button, dia akan menambahkan add files button dengan ID tadi. Oke, 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 baru. Nah, ini and if baru ada display files with icon, ini gak usah tambahin. Ini kita pakai fungsinya satu aja, sama kayak get file icon. Nah, nanti kalian tambahnya di sini aja ya. Nah, ini ada if is set academic and size of academic. Nah, berarti nanti kalian buat di sini. If is set. Nah, kalian tabel apa? Misalnya tabel B, bagian B. Di sini ada bimbingan. Berarti if is set bimbingan. If is set bimbingan dan seterusnya. Oke, nanti tinggal kopikan aja ini si Anif ini.
Nanti ganti aja si variabel ini, baru ganti, kayaknya cuma itu aja sih. Untuk masing-masing table. Sama seperti di pendidikan ini. Kan add filesnya masih di luar, terus belum ada form di sini, lalu ini juga ID-nya masih selected files J, nanti ganti jadi apa? Jadi garis item ID rencana. Oke lah itulah. Oke, maaf penulisannya aku lupa. Oke, itu untuk di front end-nya kayaknya udah selesai. Untuk di back end-nya harusnya itu kemarin udah selesai ya, yang disuruh kemarin. Eh, FRK service, no, no. FRD service. Untuk yang back end-nya sama kayak kemarin sih. Yang ada di evaluasi sorry, sorry. Pendidikan controller kalau untuk orang J Justin, kalau Fani aku dia nunjang. Masih sama ya, post akademik. Mungkin ini bakal ada pemodifan di mana penyimpanannya itu aku tambahin di sini. Di dokumen kan cuma ada pendidikan, penelitian, mengabdi ini penunjang sebelumnya. Nah, setelah itu eh, aku buat lagi folder di dalamnya berdasarkan jumlah table supaya nanti kita mengambil filenya itu bakal enak nanti. Jadi nanti yang bakal berubah mungkin ini. Eh, di filenya move app best pet. Nah, di sini aku tambahin di sini akademik. Kalau sebelumnya kan itu storage dokumen penunjang untuk semua table kalian. Nah, tambahin lagi si table kalian sendiri. Misalnya ini ada table akademik, aku tambahin akademik. Kalau bimbingan nanti aku tambahin bimbingan gitu. Baru apa lagi ya? Ya cuman itu. Ini untuk foldernya tambahin aja masing-masing di lokal kalian karena dia nggak otomatis terbuat foldernya dari GitHub kalau kita pull kalau belum ada filenya. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat ya. Semangat.